Kayak beginilah. Kalau kita kan punyanya ini, tauco. Ini juga fermentasi kan. Kalau nggak ada ini juga, ini menjadi salah satu menu makanan Anda, yaitu ini kan fermentasi juga nih. Bukan fermentasi, tapi fermentasi lah, dikasih ragi kan. Tempe kan. Makanya tempe itu sebenarnya salah satu superfood terbaiknya di Indonesia. Superfood. Makanan super kalau saya bilang. Kenapa? Kalau Anda makan kedelainya aja sama Anda makan tempe itu beda cerita. Di tempe ya, kalsiumnya naik berkali lipat. Maka tempe bisa dipakai untuk orang yang osteoporosis. Di tempe kaliumnya juga naik. Maka dia juga bagus buat jantung, buat tulang. Itu berkali lipat naik itu. Pada tempe. Ya. Apalagi ada vitamin-vitamin yang biasanya tidak ada pada produk nabati, gara-gara dibikin fermentasi atau dikasih ragi kayak begini, tiba-tiba dia muncul. Ya, salah satunya vitamin B12, riboflavin seingat saya. Nah, itu biasanya hanya ada pada daging hewan, tapi di tempe ada. Keren kan? Ya, tempe ini Masya Allah ya. Jadi, ini produk yang bagus. Makanya mulai sekarang belajar makan tempe dengan rasa aslinya. Jangan digoreng. Kenapa jangan digoreng? Ya nggak apa-apa sih. Goreng kan minyak lagi gitu loh. Tempenya diapain? Ya dibikin salad. Anda bikin apa? Sayur-sayuran Anda potong, kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih madu, kasih lada hitam, kasih tempe dipotong-potong, enak. Coba aja. Tanpa perlu kita minyak goreng. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu rasa aslinya tempe ini dan dapatkan manfaat utuhnya. Apakah dengan digoreng berkurang? Pasti berkurang lah, cuma saya nggak tahu berapa. Ya, tapi masih ada tetap nilai gizinya. Cuman minyaknya kan masuk lagi gitu loh. Jadi mulai kembali ke selera asal atau selera atau rasa asli tadi. Tempe kayak begini misalkan ya. Makanya nggak usah tanya. Saya praktek aja. Pernah makan begini? Bikinlah di rumah. Ini buat saya. Enggak lah. Ini kan sederhana ya, tapi sebenarnya nggak usah khawatir juga kalau tempenya dibuatnya bersih, bener gak ada masalah. Dan tidak akan, karena selama ini orang takut kan kalau makan tempe nanti tumor payudara, kanker payudara, macam-macam tuh fitnahnya tuh. Hah? Boleh aja. Fermentasi itu canggih. Ya ingat ya. Jadi orang boleh nggak makan tempe? Boleh. Prinsip dalam Islam tidak berlebihan, itu aja. Ya, apalagi kalau kayak begini ya, Anda ya kasih kasih garam sedikit ya, atau kadang-kadang saya kalau nggak mau pedes saya kasih black pepper, lada hitam. Sesimpel itu coba. Nah, Ibu cobalah, Bu. Masih banyak kok, mau bikin sendiri nih. Enak, Bu? Ya, enak-enak aja lah.
kurang garam sebenarnya karena nggak ada garamnya. Iyalah karena ada madu. Hah? Lama betul jawab enaknya. Boleh, boleh. Kadang kalau saya biasanya andalan saya kalau bikin dressing atau apa tuh madu, jeruk nipis, lada hitam, sama garam. Kalau nggak pakai jeruk nipis, untuk itu sih enak lah masalah. Ya. Dikit aja, nggak enak. Banyak-banyak. Paling sehari itu 1 sendok, 2 sendok. Campurin air. Nanti, karena kalau banyak, enak kita. Apalagi kental. Jadi, misalkan ibu ambil 1 sendok aja, 2 sendok, masukin ini. Air anget gitu kan, kasih madu. Kasih garam. Boleh aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kayak gitu-gituan tuh. Cuman yang lebih kita tuh kan seringnya tadi curiga dengan makanan. Curiga tuh akhirnya otak kita kan bekerja. Jadi kalau tidak berlebihan, secukupnya tidak masalah.